Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Juli Rahmania dari kelas TBI 1A. Di sini saya sedikit menjelaskan tentang bentuk waktu atau tenses dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris, bentuk waktu secara garis besar terbagi menjadi 4. Yang pertama, present. Present menunjukkan waktu sekarang. Pembagiannya, pertama simple present tense, kedua present continuous tense, ketiga present perfect tense, dan keempat present perfect continuous tense. Yang kedua, past. Past menunjukkan waktu lampau atau yang telah berlalu. Pembagiannya, pertama simple past tense, kedua present past continuous tense, ketiga past perfect tense, dan keempat past perfect continuous tense. Yang selanjutnya, future. Future ini menunjukkan waktu yang akan datang atau masa depan. Yang selanjutnya, pembagiannya simple future tense, future continuous tense, berikutnya future perfect tense dan future perfect continuous tense. Yang terakhir, past future. Past future menunjukkan waktu past future, yaitu menceritakan masa depan dalam sudut pandang masa lampau. Pembagiannya, yang pertama simple past future tense, yang kedua past future continuous tense, yang ketiga past future perfect tense, dan yang terakhir past future perfect continuous tense. Baik, kita akan lanjut ke penjelasan selanjutnya. Di sini, yang pertama yaitu simple present tense. Simple present tense adalah bentuk tenses yang umum digunakan. Bentuk ini biasanya digunakan untuk menunjukkan fakta, kebiasaan, dan kejadian yang terjadi saat ini. Selanjutnya, rumus simple present tense, yaitu subject plus verb one. Kata sinyalnya always, every, never, normally, often, sometimes, usually, seldom, dan lainnya. Kita berlanjut ke contoh dari simple present tense. Contoh kalimat positif dalam present tense yaitu he always works very hard in the company. Artinya, dia selalu bekerja keras di tempat kerja. Di sini yang menunjukkan subjek adalah he dan verb one yaitu work. Contoh kalimat negatif dari simple present tense yaitu he doesn't not work very hard in the company. Contoh kalimat tanyanya, does he work very hard in the company? Berlanjut ke present continuous tense. Present continuous tense merupakan suatu tenses yang biasanya digunakan untuk membicarakan aksi atau kegiatan yang sedang berlangsung saat pembicaraan sedang berlangsung, atau bisa juga digunakan untuk rencana di masa depan atau membicarakan masa depan. Untuk rumus dari present continuous tense yaitu subject plus to be yaitu am, is, are, dan verb in yang menyatakan kondisi saat ini. Menggunakan kata sinyal berupa at the moment, just now, right now, listen, and look. Itu menyatakan sekarang. Selanjutnya, contoh kalimat positif dari present continuous tense. Look, he is talking with his classmate. Di sini yang menunjukkan subjek yaitu he. Berikutnya to be yaitu is dan verb in yaitu talking. Yang menggunakan verb in talking yang menunjukkan waktu sekarang. Kalimat negatif dari present continuous tense. He is not playing computer games now. Artinya, dia laki-laki tidak sedang bermain komputer game sekarang.
Contoh kalimat tanyanya yaitu is he playing computer games at the moment? Yang menanyakan dia sedang bermain game komputer sekarang. Selanjutnya, pembagian terakhir dari tenses present yaitu present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense digunakan untuk mengungkapkan aksi yang telah selesai pada suatu titik di masa lampau atau aksi yang telah dimulai di masa lalu dan terus berlanjut sampai sekarang. Biasanya aksi tersebut ada durasi waktu tertentu dan ada relevasinya dengan kondisi sekarang. Maksudnya di sini, kegiatan yang dibicarakan itu sudah berlalu namun tetap berlangsung di masa sekarang. Rumus dari present perfect continuous tense yaitu subject plus has or have plus been plus verb ing. Dengan kata sinyal for the past years, how long, the whole week, since, bla bla bla. Contoh dari kalimat positif dari present perfect continuous tense yaitu he has been working here since 1996. Di sini yang merupakan subjek yaitu he ditambah has or have plus been and verb ing. Yang menunjukkan verb ing di sini yaitu working. Selanjutnya kalimat negatif dari present perfect continuous tense yaitu he has not been speaking for the last 3 hours. Kemudian kalimat tanyanya, has he been playing the computer game all day? Itulah tadi penjelasan dari tenses present. Kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu past. Yang pembagian yang pertama yaitu simple past tense. Simple past tense digunakan untuk mengungkapkan suatu kejadian yang terjadi di masa lampau. Maksudnya, dalam kalimat yang menggunakan simple past tense menceritakan atau mengungkapkan kejadian-kejadian yang terjadi di masa lalu. Rumusnya yaitu subject plus verb to. Dengan kata sinyal, yesterday, 2 minutes ago, in 1997, last Thursday, or this morning. Contoh kalimat positif dari simple past tense yaitu yesterday, he always worked until 9. Artinya, di sini yang menunjukkan subjek yaitu he. Dengan kata sinyal last years dan verb to yaitu worked. Kemudian kalimat negatif dari simple past tense yaitu he did not go to school this morning. Dengan subjek he ditambah did not plus verb to yaitu go to. Kemudian kalimat tanya dari simple past tense yaitu did he pay the bill yesterday? Dengan kalimat tanya past continuous tense. Past continuous tense digunakan untuk mengungkapkan bahwa suatu aksi sedang terjadi pada waktu tertentu di masa lampau. Biasanya ada 2 kejadian di masa lampau dan 1 kejadian menginterupsi kejadian yang lain. Kejadian yang sedang diinterupsi tersebut yang menggunakan past continuous tense. Dengan rumus subject plus was or were plus verb ing. Dengan kata sinyal when, will, as long as, at this time yesterday.
Contoh kalimat positif dari past continuous tense. Contoh yang pertama yaitu kalimat positif dari past continuous tense, yaitu he was speaking when I entered in the room. Dengan subjek yaitu he plus was or were plus verb ing yaitu speaking. Kemudian kalimat negatifnya, he was not doing his homework at this time yesterday. Dengan subjek he plus was or were plus verb ing, yakni doing, mengerjakan. At this time yesterday. Berikutnya, past perfect tenses. Past perfect tense digunakan untuk menunjukkan sebuah kejadian yang terjadi sebelum waktu tertentu di masa lampau dan lebih menekankan pada fakta daripada durasi. Contohnya, rumus dari past perfect tense itu subject plus had plus verb 3 dengan kata sinyal before yesterday, till 3 days ago, already, until that day, dan sebagainya. Contoh kalimat positif dari past perfect tense yaitu he had finished his design before he went to work yesterday. Yang menunjukkan subjek di sini yaitu he plus had dan verb 3 yaitu finish. Kalimat negatifnya, he had not been a high school student until last year. Sini yang menunjukkan subjek adalah he plus had plus not plus verb 3. Berikutnya kalimat tanya, had he entered the company before he achieved his master degree in 1919. Selanjutnya yaitu past perfect continuous tense. Past perfect continuous tense hampir serupa dengan past perfect tense. Digunakan untuk mengungkapkan suatu aksi yang terjadi di masa lalu dan telah selesai pada satu titik tertentu di masa lalu. Tapi tenses ini menekankan pada durasi kejadiannya. Rumusnya subject plus had plus been plus verb ing. Dengan kata sinyal for, since, the whole day, and all day, dan sebagainya. Contohnya, kalimat positif, he said that he had been working here for 10 years. Di sini yang menunjukkan subjek yaitu he plus had plus been and verb ing yaitu working. Dan yang menunjukkan bahwa di sini merupakan past perfect continuous tense yaitu he had been working here for 10 years. Berikutnya, kalimat negatif yaitu he was told that his teacher had been waiting for him since 2 p.m. yesterday. Kemudian kalimat tanya, had he been speaking for the whole class before I entered? Kita sampai pada tenses ketiga yaitu future. Pembagian yang pertama yaitu simple future tense. Simple future tense mengindikasikan suatu aksi di masa yang akan datang dan tidak dapat dipengaruhi. Dapat juga digunakan untuk pembuatan keputusan di masa depan yang spontan atau asumsi yang berhubungan dengan masa yang akan datang. Dengan will dan be going to merupakan dua indikator umum pada tenses ini. Rumus dari simple future tense yaitu subject plus will or be going to
plus verb. Dengan kata sinyal, tomorrow, next week, 5 days later. Contoh kalimat positifnya yaitu he is going to be journalist after he graduate next year. Dengan subjek he plus will or be going to dan verb yaitu journalist. Kemudian kalimat negatif, he will not play computer anymore because he understand how harmful they are. Kemudian kalimat tanyanya, will he go to the cinema tomorrow with us? Selanjutnya, future continuous tense. Future continuous tense merupakan aksi yang menunjukkan yang terjadi pada waktu tertentu di masa yang akan datang dan aksi yang pasti akan terjadi dalam waktu dekat. Rumusnya yaitu subject plus will or be going to plus be plus verb. Dengan kata sinyal tomorrow or in 1 year and other. Kalimat positif dari future continuous tense contohnya, he will be delivering the speech to undergraduates at 3 p.m. tomorrow afternoon. Contoh kalimat negatifnya, he will not be doing the task in the office this afternoon because he is sick. Dan contoh kalimat tanyanya, will he be playing football next morning in the playground? Selanjutnya yaitu future perfect tense. Future perfect tense menekankan pada aksi yang sudah berakhir pada waktu tertentu di masa yang akan datang. Rumusnya yaitu subject plus will have plus verb 3. Dengan kata sinyal by next Monday and in a week, any other. Kalimat positif, contohnya, he will have finished the task by next Monday. Kalimat negatifnya, he will not have finished the given task by tomorrow evening. Dan kalimat tanyanya, will he have finished the task in a week? Pembagian yang terakhir dari tenses future yaitu future perfect continuous tense. Hampir sama dengan semua jenis perfect continuous tense. Future perfect continuous tense merupakan serangkaian aksi yang terjadi sebelum waktu tertentu di masa yang akan datang. Dengan rumus subject plus will have been plus verb in. Dengan kata sinyal for the last couple of hours, all day long, dan any other. Kalimat positif, contohnya, he will have been taking change of the team for the next hours. Berikutnya, contoh kalimat negatif, he will not have been doing the task for the last couple of hours. Yang terakhir kalimat tanya, yaitu will he have been doing the research all day long? Kita masuk dalam pembahasan yang terakhir, pembahasan nomor 4, yaitu past future. Yang pertama, yaitu past future tense. Past future tense pada dasarnya digunakan dalam kalimat yang tidak langsung, di mana terdapat perubahan bentuk untuk menyesuaikan dengan rangkaian peristiwa yang ada. Dengan rumus, yaitu subject plus will plus verb. Bisa juga menggunakan subject plus was or were plus going to plus verb. Nah, yaitu kalimat positif. He said that he would leave in 3 days. Di sini yang menunjukkan subjek yaitu he. Kemudian would plus verb yaitu leave. Kemudian kalimat negatifnya, he did not promise
that he would buy you a new computer. Selanjutnya yaitu kalimat tanya. Contohnya, did you tell him when I arrive? Selanjutnya, kita ke past future continuous tense. Past future continuous tense menekankan pada serangkaian atau durasi sebuah aksi yang terjadi. Sebagai tambahan, ini juga biasanya digunakan pada kalimat tidak langsung. Dengan rumus subject plus should or would be plus verb ing. Contoh kalimat positifnya yaitu I made a promise that I would be doing my homework all day long tomorrow. Kalimat negatifnya I did not tell anyone that I will be giving a speech to undergraduates for the whole morning. Kalimat tanyanya, did you say that you will be working hard in the next week? Berikutnya, past future perfect tense. Terdapat 3 waktu dalam past future perfect yang terjadi di masa lalu, menunjukkan pada waktu yang akan datang, waktu tertentu di masa lalu. Tetapi, aksi yang terjadi harus sudah selesai sebelum waktu yang akan datang, dan biasanya digunakan pada kalimat tidak langsung. Rumusnya yaitu subject plus should plus would have plus verb 3. Contoh kalimat positifnya, he told the student that they should have finished the homework this morning. Contoh kalimat negatifnya, he said that they would not have made such a mistake if he had taken my advice. Kalimat tanyanya, did you say that you would have been a doctor in 3 years? Kita sampai pada pembahasan terakhir, yaitu past future perfect continuous tense. Past future continuous tense merupakan bentuk tenses yang cukup sulit. Namun, kamu dapat menekankan pada durasi waktu yang sudah berlalu dan hasil. Rumusnya subject plus would have been plus verb ing. Contoh kalimat positifnya, I hear that you should have been teaching here for 10 years this July. Kalimat negatifnya, I did not know that he would have been working for the past 3 hours by that time. Dan kalimat tanyanya, would have been explaining to the work if he had made the information clear. Baik, itulah tadi sedikit pembahasan yang bisa saya jelaskan tentang 16 tenses dalam bahasa Inggris. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Thank you for attention, and last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.